bahasa Inggris, aku mengerjakan project listening mata kuliah dan pengembangan profesi karyawan. Dan saat ini kita sudah di Bank Indonesia. Nah, itu informasi. Selamat siang Kak Febri, perkenalkan kami dari SMUT saat ini sedang melakukan praktis mata kuliah pengembangan profesi karyawan. Nah, boleh Kak Febri perkenalan terlebih dahulu nama Kak Febri, jabatan dan job Kakak sebagai karyawan Bank Indonesia. Oke, perkenalkan saya Febriansyah. Saya di Bank Indonesia sudah 6 tahun. Jabatan saya di Indonesia adalah pelaksana divisi data statistik ekonomi keuangan daerah. Baik, sekarang teman-teman kita bakalan lanjut ke kebutuhan mengenai soft skill dan hard skill yang perlu dianalisis di perusahaan Bank Indonesia. Nah, baik teman-teman, kita sekarang lanjut ke analisis kebutuhan soft skill yang paling penting yang perlu dimiliki oleh karyawan Bank Indonesia apa? Oke, sebetulnya ada banyak sekali soft skill yang dibutuhkan, dari mulai kegesitan atau agility, kemampuan komunikasi, dan kepribadian. Dan ada juga sinergi dalam tim atau kelompok. Tapi yang paling utama bagi saya adalah komunikasi. Komunikasi ini akan sangat bermanfaat atau berguna dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi pekerjaan yang sangat banyak ataupun dalam berbagai kondisi lainnya. Seperti misalkan kalau di data statistik supaya sendiri terdapat banyak sekali kita harus memiliki kemampuan komunikasi, karena data statistik spirit survey ini berhubungan dengan responden dan stakeholder dalam penggalian data dan informasi yang kita butuhkan, seperti itu. Oke, sekarang kita berlanjut ke hard skill. Tentunya untuk Bank Indonesia sendiri, karyawannya itu harus ke apa sih yang paling dibutuhkan? Oke. Jadi di Bank Indonesia ini kalau dasarnya sebenarnya ada banyak ya, tapi dasar sekali karyawan itu wajib bisa Microsoft Office, setidaknya Word dan Excel. Tapi untuk pengembangan, karena biasanya untuk presentasi juga dibutuhkan PowerPoint atau PPT. Seperti yang saya lakukan di fungsi data statistik, kami setiap hari menggunakan Excel untuk mengelaborasi dan menganalisis data sebagai nantinya akan menjadi advisory kepada pemerintah. Untuk pengembangan sendiri pihak Bank Indonesia itu ada nggak kayak pelatihan untuk pengembangan hard skill-nya? Jadi kalau misalkan ada seorang pegawai itu tidak memiliki salah satu hard skill yang dibutuhkan, sebetulnya Bank Indonesia memiliki program yang namanya PMK, program kompetensi pengembangan kompetensi. Jadi di program itu pegawai dapat memilih setiap tahunnya untuk tahun depan itu apa saja yang akan dikembangkan pada dirinya, hard skill apa saja yang akan dikembangkan. Setelah itu baru akan ada penilaian apalagi kebutuhan hard skill selanjutnya. Oke teman-teman, nah sekarang tadi kan kita udah bahas tentang soft skill dan hard skill ya teman-teman. Jadi sekarang kita mau memberikan pelajaran yang lebih mendalam nih untuk Bank Indonesia itu sendiri. Nah, masyarakat kan belum tahu kan Kak, misalnya peran Bank Indonesia dengan bank lain itu apa? Kira-kira apa aja nih Kak peran Bank Indonesia itu dibandingkan bank lain? Oke, kalau Bank Indonesia itu sebetulnya bukan bank. Bank Indonesia itu adalah institusi moneter yang mengatur kebijakan untuk operasional moneter. Moneter itu kamu tahu kalau misalkan inflasi, harga-harga itu diatur di kebijakan moneter. Dari situlah perbedaannya jelas banget ya. Bank Indonesia mengatur kebijakan moneter untuk di Republik Indonesia, sedangkan bank sendiri fungsinya adalah pengelola dana pihak ketiga. Oke, jadi jelas ya teman-teman bedanya apa gitu. Selanjutnya Kak, di BI sendiri tantangan utama untuk karyawan-karyawannya itu apa aja Kak? Kalau tantangan untuk karyawan sendiri sebetulnya lebih spesifik ya. Jadi kalau di Bank Indonesia atau sebagai pribadi karyawannya sendiri, di era digital sekarang, karyawan itu harus benar-benar sudah menguasai kemampuan berbasis digital. Kita kenal AI atau machine learning. AI ini sebetulnya
jika digunakan dengan benar, maka manfaatnya akan benar. Jadi kalau di Bank Indonesia, AI atau machine learning ini digunakan untuk memproyeksikan masa depan atau bagaimana proyeksi ekonomi ke depannya. Nanti dari situ Bank Indonesia bisa mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi ekonomi ke depannya, seperti itu. Oke, kira-kira itu termasuk teknologi juga ya Kak, jadi tantangan utama dari karyawan dari Bank Indonesia itu sendiri. Betul. Oke teman-teman, jadi itu aja perbincangan kita hari ini tentang hard skill, soft skill, dan tantangan apa aja sih yang ada di Bank Indonesia. Terima kasih Kak Febri. Ya, ada itu.